Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Bapak dan Ibu Mas dari Jamaah Masjidil Haji Untan beserta seluruh jajaran DKI. Kami dari Lembaga Sadaqah Jakarta dengan penuh rasa gembira dan bangga untuk hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam rangka untuk mendampingi dan mengantarkan tamu yang mulia Syekh Dr. Khalid Muhammad Abu Gumail. Beliau satu pekan sebelum Ramadan keluar dari Gaza, datang ke Jakarta dan melakukan beberapa safari dakwah, sehingga di malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala beliau dapat hadir di tengah kita semuanya di kota yang sangat indah. Beliau sangat senang sekali dengan kota Balikpapan ini dan menyatakan Pontianak. Itu gayanya berbicara supaya membuat peserta jadi berinteraksi ya. Dan itu alasan seorang ustadz kalau biasa. Dari seluruh perjalanan beliau di Jakarta ke beberapa kota di Jawa Barat ya, menurut beliau ini adalah kota yang paling indah, kota Pontianak ya. Dan ini adalah event terakhir yang beliau hadiri. Dan tadi ketika baru datang beliau mengatakan, insya Allah saya kuno khitam humis, kata beliau. Ini akan menjadi sebuah akhir yang penuh dengan harum seperti dalam Al-Quran ya, khitamuhu miskun. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada seluruh jamaah sekalian siapakah beliau ini, Syekh Dr. Khalid Muhammad Abu Gumail. Jamaah sekalian kalau mengenal Palestina, khususnya kota Gaza, pasti mengenal Gaza ini sebagai sebuah kota perjuangan, kota perlawanan, kota yang hari ini masyarakatnya begitu sabar, ulet, tangguh ya, dan kokoh dalam bertahan, tidak mau menyerah dan tidak mau berdamai dalam mempertahankan tanah suci mereka dan juga tanah suci kita Palestina. Mereka tidak mau berdamai kepada penjajah Israel. Nah, jauh sebelum kota Gaza menjadi sebuah kota perlawanan, ada satu proses ya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di sana untuk membangun masyarakat Gaza agar memiliki kesadaran untuk berjuang, kesadaran untuk melawan, kesadaran untuk tidak menyerahkan tanahnya. Dan meskipun berkali-kali Israel berusaha masuk kembali ke Gaza dengan segala macam kekuatan militer mereka yang sangat hebat, sampai hari ini Israel tidak berhasil merebut satu jengkal pun, 1 meter pun tanah Gaza. Itu nggak sanggup, disebabkan karena kerasnya perlawanan dari penduduk Gaza. Dan hebatnya itu perlawanannya kompak ya, mulai dari kaum agamanya, kaum biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, anak kecil, semuanya itu kalau di Gaza kompak. Yang namanya perlawanan, mereka tidak akan menyerah. Nah, sebelum mereka menjadi bangsa dengan kehebatan perjuangan seperti itu, yang dibangun pertama kali di Gaza itu adalah semangat Quran. Dan malam ini kita sedang berbicara tentang nuzulul Quran. Semangat Quran yang dibangun di kota Gaza itu dilakukan melalui satu lembaga, namanya Lembaga Darul Quranul Karim was Sunnah.
Dan Darul Quranul Karim was Sunnah ini dimulai dari tahun 92 membuat halakoh tahfidz berkembang sampai hari ini. Darul Quranul Karim was Sunnah di kota Gaza yang penduduknya hanya 2 juta sudah memiliki lebih dari 4.000 halakoh tahfidz dengan 1.300 markas tahfidz dan lebih dari 25.000 penghafal Quran. Dari 25.000 penghafal Quran, 25.000 penghafal Quran itu lahir dari rata-rata setiap tahunnya ya, dengan 1.000 penghafal Quran yang baru. Tahun 2021 kemarin, 1 tahun saja, Darul Quranul Karim telah berhasil meluluskan 1.140 lebih penghafal Quran baru. Dari 1.140 itu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, 167 di antara mereka berhasil membaca Quran dari hafalan dimulai dari fajar, terbitnya fajar waktu subuh sampai maghrib sebanyak 30 juz dengan kesalahan tidak lebih dari 5 kali. Bayangkan ya. Nah, Darul Quranul Karim hari ini di kota Gaza memiliki tidak kurang dari 43.000 santri. Hebatnya cara mereka membangun halakoh dan markas tahfidz sangat berbeda dengan kita. Perbedaannya di mana? Perbedaannya mereka tidak punya yang namanya pesantren tahfidz, di mana santrinya masuk ke dalam pesantren itu nggak pulang-pulang. Itu mereka nggak punya. Jadi mereka mendidik para penghafal Quran hanya dengan apa? Hanya dengan 1 jam sehari, mirip seperti kita di sini sekolah TPA atau TPQ. Kalau dulu namanya TPA ya, sekarang namanya TPQ. Nah, jadi tidak heran melalui lembaga Darul Quranul Karim was Sunnah yang memiliki lebih dari 4.000 halakoh tahfidz dengan 1.300 markas tahfidznya, lebih dari 43.000 santri tahfidz. Darul Quranul Karim telah berhasil mewarnai kota Gaza menjadi warna Quran, sehingga kota Gaza sudah menjadi sebuah kota Quran dan masyarakatnya menjadi masyarakat Quran, dan mereka sudah berani mengklaim, Darul Quran ini berani mengklaim bahwa ini tujuan dan cita-cita mereka bertahun-tahun yang lalu ya, hari ini sudah tercapai. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah melahirkan setiap rumah, melahirkan setiap hafidz, setiap penghafal Quran dari setiap rumah. Maka hari ini tidak ada satupun rumah di kota Gaza melainkan di dalamnya minimal ada seorang penghafal Quran. Nah, jadi dengan dakwah Quran dan pendidikan Quran model Darul Quranul Karim was Sunnah di kota Gaza ini, maka tidak heran, kita tidak heran ya melihat keteguhan bangsa Palestina di kota Gaza dalam melakukan perlawanan dan perjuangan kemerdekaan dan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa. Itu kita tidak heran ya. Siapapun orang Gaza, meskipun orangnya itu aktivis, bukan aktivis, orang yang di pinggiran jalan, orang yang duduk di warung kopi, semuanya kalau bilang perlawanan, mereka semuanya pasti akan mendukung. Tidak ada yang takut, meskipun rumahnya dihancurkan, dibom, diroket, ada di antara keluarganya ada yang syahid, ada yang meninggal, mereka tidak kapok. Mereka tetap akan memberikan dukungan terhadap perlawanan. Nah, sekarang jamaah sekalian, siapakah tokoh yang berada di balik kesuksesan Al-Quran membangun masyarakat Qurani seperti ini? Salah satunya adalah yang sedang bersama kita, Dr. Khalid Muhammad Abu Kumail. Nah, Dr. Khalid ini adalah seorang direktur dari lembaga Darul Quranul Karim was Sunnah dalam bidang tahfidz. Jadi beliau itu sudah mengepalai bidang tahfidz sejak tahun 2010 sampai hari ini, 12 tahun lamanya ya. Dan kemudian pada tahun 2009 beliau sudah menamatkan hafalan Quran dengan 7 ragam bacaan bersanad, bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu tahun 2009 ya. Saat itu usianya kira-kira sama seperti Pak Haji ya, 20 tahun usianya. Jadi usia 20 tahun itu Pak, beliau sudah hafal
7 qiraat bersanad kepada Rasulullah SAW dalam usia 20 tahun ya. Dan beberapa tahun yang lalu beliau sudah menamatkan doktoral beliau, di mana magister dan doktoralnya kedua-duanya dalam bidang Al-Quran dan tafsir dan Quran. Jadi alhamdulillah nuzulul Quran kita di malam hari ini telah dihadiri oleh seorang ahli Quran yang juga sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun mendidik anak-anak di Gaza menjadi para hufadzul Quran. Dan bedanya pendidikan Quran di kota Gaza dengan di kita, kalau di kita markas tahfidz melahirkan hafidz, kalau di Gaza markas tahfidz melahirkan hufadz yang berjihad fisabilillah. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan menikmati jamuan Quran pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Muhammad Abu Kumail, Direktur Bidang Tahfidz dan Muntadal Hufad dari Lembaga Darul Quranul Karim was Sunnah. Natasyarrafu bihuduri Syekhina al-Aziz wa dhaifuna al-karim Syekh Dr. Khalid Muhammad Abu Kumail fi hadhihi al-jilsatil mubarakah wa fi hadzal masjidil mubarak wa fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah, munasabah ihtifalan binuzulil Qur'anil Karim fi syahri Ramadan ma hadzal jam'il karim. وسوف نستمع إلى محاضرة شيخنا العزيز عن أهمية القرآن في بناء الجيل في أراضي مقدسة دفاعا لمقدساتنا. فإلى حضرة شيخنا العزيز فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بادئ ذي بدء أرحب بكم إخوان الكرام وأتشرف بوجودي بينكم وأنقل لكم تحية أهل فلسطين، أهل بيت المقدس وأهل غزة، إلى شعبنا الشقيق، إلى إخواننا الكرام في أندونيسيا. هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي لا نرى منه إلا كل حب ومساندة وتقدير واحترام. فجزاكم الله خيرا وأجزل الله لكم الأجر والمثوبة، وجمعنا الله سبحانه وتعالى العام القادم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Bapak sudah paham kan yang disampaikan? Jadi saya tuh udah 4 hari keliling Pontianak, Pak. Saya tuh pengen nemu masjid yang saya berbicara, saya tinggal menikmati aja gitu. Jadi kita nikmati bareng-bareng ya. Jadi saya nggak perlu menerjemahkan lagi. Rupanya di Masjid Al-Muhtadin ini saya harus menerjemahkan pula rupanya. Mungkin mahasiswa ada yang boleh maju ke depan menggantikan saya. Duduk di sini ya, menerjemahkan Syekh buat kita semuanya, insya Allah. Jadi Syekh Dr. Khalid menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau dengan penuh rasa bangga dan gembira dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di kota Pontianak ini. Ini adalah jilsah beliau, majelis beliau yang terakhir, sambil beliau menyampaikan salam dari kota Gaza, salam dari kota perlawanan dan perjuangan untuk kita semuanya. Karena orang Palestina hari ini ya semuanya tahu ya, bangsa di dunia yang paling banyak solidaritasnya, paling banyak dukungannya, paling banyak perhatiannya kepada persoalan Palestina adalah bangsa Indonesia. Maka dengan sangat bergembira beliau pertama kali pergi ke Kalimantan ya, dan apalagi ke Pontianak ini ya, beliau menyampaikan salam tersebut untuk kita semuanya. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إن الله سبحانه وتعالى فضل وعظم رمضان على غيره من الشهور، وما جاءت هذه العظمة إلا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في رمضان. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
وقال ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة التي نحياها هي من أعظم الليالي وهي من أبرك الليالي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه في مثل هذه الليلة. ونزول القرآن أيها الإخوة الكرام كان بركة وكان خيرا عظيما على أمة الإسلام أجمعين، كيف لا؟ وهذا دستورنا وهذا منهجنا وهذا ديننا الذي نتمسك ونعض عليه بالنواجذ. Jamaah sekalian, ketika kita malam ini memperingati nuzulul Quran, kita semuanya mengingat bahwa Ramadan memang adalah bulan dari seluruh bulan yang dipilih oleh Allah sebagai tempat atau sebagai saat turunnya Quran. Jadi ada 12 bulan, tapi Allah pilih Ramadan saja sebagai tempat pertama kali turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Dan juga Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Dan kami turunkan Quran di suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini adalah malam yang menjadi kebaikan tanpa batas. Jadi mubarakah, Syekh tadi menerangkan mubarakah itu sesuatu yang banyak sekali kebaikannya, sesuatu kebaikan yang tanpa batas. Kenapa? Karena Quran ketika diturunkan bukan sekedar menjadi bacaan, bukan menjadi kitab yang dibaca, tetapi Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dustur, ya, menjadi aturan kehidupan kita. Dan ketika kita menerapkan Quran sebagai aturan kehidupan kita, di situ kita akan menemukan kebaikan-kebaikan yang sangat tidak ada batasnya, yang sangat luas dan tidak ada batasnya. Al-Quran ayuhal ikhwatul kiram kalamullah alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. جعله الله سبحانه وتعالى فيه المعجزة الخالدة إلى يوم الدين. كل الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء لم يبق لها ولم يكتب الله لها الحفاظة، فنجدها قد طرأ عليها التحريف والتبديل والتغيير، إلا كتاب الله القرآن. فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك من حفظ الله للقرآن أن سخر الله تعالى أولئكم الرجال الذين يحملون القرآن في صدورهم، يحملونه في صدورهم، ليس العشرات ولا المئات ولا الآلاف بل الملايين الذين يحفظون القرآن الكريم كما يحفظون أسماءهم. وهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى ومن عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى أن سخر له أولئكم الرجال الذين جعل الله وامتن الله عليهم بأن جعل القرآن في صدورهم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini dengan kemukjizatan terbesar. Panitia boleh sunduknya dibagikan nanti aja boleh ya. Setelah kita selesai kita baru nanti ada sesinya ya, kita melakukan pembagian sunduk. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini bukan hanya sebagai dustur tapi juga sebagai mukjizat terbesar. Mukjizat yang satu-satunya abadi dari seluruh mukjizat para nabi, dan termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada yang abadi kecuali Quran ini. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Quran tentang turunnya kitab-kitab suci yang lain, tetapi kitab-kitab suci itu disepakati semuanya bukan hanya oleh Quran tapi oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Selain semua kitab-kitab suci itu dia mengalami manipulasi, mengalami perubahan-perubahan, mengalami distorsi karena ulah
manusia kecuali Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya kitab dari semua yang dibawa oleh para nabi yang kemudian dijamin tidak memiliki kesalahan satu huruf pun, satu titik pun, bahkan itu hanyalah Quranul Karim, ya. Dan itu terbukti secara saintifik, secara sejarah, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan juga secara empiris terbukti sekali sampai hari ini bagaimana Quran ketika Allah menjamin kesucian kitab ini dari adanya tahrif atau adanya distorsi, pemalsuan dan perubahan oleh manusia, Allah buktikan kepada kita ini satu-satunya kitab, bukan hanya kitab, mungkin satu-satunya buku yang sangat tebal yang pernah ada di muka bumi yang bisa dihafal dengan begitu teliti, ya, bukan oleh dihafal oleh satu dua orang, bahkan bukan oleh 1000-2000, ya. Di Gaza sendiri itu aja sudah 25.000. Mungkin kalau dikalikan di seluruh dunia, apalagi sepanjang sejarah, ada jutaan orang yang telah menghafal Quran ini. Secara empiris ini bukti yang nyata kebenaran mukjizat Quran berdasarkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ternyata terbukti bahwa penjagaan dan pemeliharaan Quran itu terjadi disebabkan karena apa? Tidak putusnya, ya, selalu ada, selalu lahir para penghafal Quran yang menjaga Quran di dalam dada mereka. Nah, mereka adalah penjaga Quran di muka bumi yang menjadi bukti nyata, ya, hujah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kitab suci ini menjadi sebuah kitab yang terjaga. لذلك اهتممنا في غزة بالقرآن وجعلناه على رأس الأولويات وأقمنا الحلقات، ليس العشرات ولا المئات بل آلاف الحلقات في كل مسجد من مساجد قطاع غزة. حلق القرآن الكريم تنعقد لتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولتعليم تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الحلقات ليست خاصة بالأطفال بل الأطفال والرجال والشباب والنساء وربات البيوت والعجائز وذوي الاحتياجات الخاصة كلهم يقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا نعتقد أن الأمة إذا اهتمت بكلام الله سبحانه وتعالى وإذا عظمت كتاب الله سبحانه وتعالى رفعها الله وأعزها وجعلها في أعلى الأمم. وإذا فرطت وقصرت وجعلت كتاب الله خلف ظهورها كتب الله لها الذلة والهوان. انظروا أيها الإخوة الكرام في حال الأمة الإسلامية اليوم، ماذا يهم الأمة الإسلامية؟ ما هي اهتماماتها؟ هل اهتماماتها كلام الله سبحانه وتعالى؟ كلا، كثير من الأمة وللأسف الشديد يصرف وقته في اللهو واللعب وهنا وهنالك. لذلك نحن في مؤخرة الأمم. عندما تعود الأمة إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إلى دين الله سبحانه وتعالى، عندها سيكتب الله لها العزة كما كتب هذه العزة لأسلافنا، وكما كتب الله تبارك وتعالى هذا السؤدد الذي نفاخر به إلى يومنا هذا. Oleh karena itu jamaah sekalian, kami di kota Gaza, kata beliau, ya, bukan saya mah orang Bandung, ya, bukan orang Gaza. Tapi Syekh mengatakan bahwa kami di kota Gaza, oleh karena itu kami membangun kota Gaza ini dengan Quran. Kami jadikan halaqah-halaqah Quran yang sangat banyak. Hari ini ada ribuan halaqah Quran. Di setiap masjid tidak ada yang tidak ada halaqah tahfidnya. Semuanya menghafal Quran. Kita kembalikan, kata beliau, umat ini di Gaza, ya, umat Islam di kota Gaza itu dikembalikan lagi kepada Quran. Mengapa? Karena ternyata ketika satu umat seperti di Palestina itu dijajah itu kan udah kondisi yang sangat rendah, ya. Orang kalau dijajah berarti kan rendah sekali. Sampai bisa dijajah itu kan berarti sangat rendah. Dan untuk bisa bangkit dari kerendahan, dari keterjajahan, apa senjatanya? Nggak ada. Di Gaza nggak punya senjata apa-apa. Mereka miskin, mereka diboikot, mereka ditinggalkan, mereka dan seterusnya. Tidak punya apa-apa. Tidak punya ekonomi, tidak punya militer yang hebat, tidak punya senjata, tidak punya dana dan seterusnya. Apa yang bisa membuat mereka naik derajatnya, menjadi tinggi kedudukannya? Itu adalah tidak ada yang lain selain Al-Quran.
Maka kami ajarkan Quran kepada anak-anak kami. Dan bukan hanya anak-anak kami, kepada ibu-ibunya, kepada bapak-bapaknya, kepada para pemuda, sehingga penuhlah masjid-masjid Kota Gaza dengan para halaqah tahfidz, halaqah Quran. Dan ternyata memang betul pada akhirnya dengan pendidikan Quran yang kami lakukan di Kota Gaza, maka terangkatlah derajat Gaza menjadi bangsa yang sangat disegani di dunia karena keteguhan perlawanan mereka terhadap penjajahan, dan juga menjadi pelajaran bagi seluruh umat Islam di dunia. Hari ini jangan kita menjadi umat yang dilenakan oleh hiburan, kesenangan. Apa urusan umat ini selain kesenangan dan hiburan? Yang dikejar-kejar oleh anak-anak muda hanyalah kesenangan, sehingga apa? Kita berada di mukhiratil ummah, kita berada mukhiratil umam, kita berada di barisan umat yang paling belakang. Saat apa? Saat kita menjauhi Quran. Ketika kita menjauhi Quran, kita tertinggal jauh sekali di belakang. Saat kita kembalikan umat ini kepada Quran, maka Allah akan angkat derajat umat ini dengan Quran itu, dan itulah yang kami lakukan di Gaza. لذلك أيها الإخوة الكرام نريد من إخواننا وأهلنا في أندونيسيا ختاما نريد منهم أن يهتموا بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تعلموا أبنائكم القرآن الكريم، أن تشربوهم حب القرآن الكريم. كلما تعلقت القلوب بكلام الله سبحانه وتعالى كلما كان في هذا الجيل الخير. هذا الجيل الذي نعتقد أنه بحول الله تعالى سيكون جيل التحرير الذي سيحرر المسجد الأقصى المبارك. أيها الإخوة الأحباب، زمن الهزائم ولى، والقادم للإسلام لا محالة. الله تعالى سينصر جنده وسينصر أولياءه بهذا الجيل، جيل القرآن، الجيل الذي لا يخشى في الله لومة لائم. هو كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. اللهم آمين آمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. Jamaah sekalian, oleh karena itu saya ingin berwasiat kepada seluruh jamaah, khususnya kepada masyarakat Islam di Indonesia, agar kita semuanya kembali kepada Quran. Di Gaza, kata beliau, kami mendidik anak-anak kami dengan Quran, sehingga mereka hari ini, anak-anak muda di kota Gaza, mereka memiliki jiwa yang berbeda, jiwa yang tidak sama dengan orang lain yang tidak belajar Quran. Apa itu? Jiwa pembebasan, jiwa perlawanan, jiwa kemerdekaan, jiwa yang ingin menciptakan kemerdekaan untuk bangsanya dan berjuang mati-matian, habis-habisan untuk kemerdekaan. Karena untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang hatinya seperti baja, dan itu harus dididik dengan Quran. Agar apa? Agar dia tidak meleng, ya, tidak mudah menyimpang, pikirannya tidak mudah menyimpang. Di Palestina itu juga ada mainan, internet juga ada, ya, TikTok juga ada, Instagram juga ada, liburan sekolah juga ada, hiburan itu juga ada, tetapi mereka tidak menghabiskan waktunya di sana. Di musim panas, ini tambahan dari saya, dari cerita beliau ya. Di musim panas di kota Gaza, liburan musim panas 60 hari, anak-anak itu malah senang dengan liburan itu, tapi senangnya bukan dipakai untuk main. 43.000 anak-anak kota Gaza itu setiap datang musim panas mereka nangis-nangis, ya, untuk ikut daftar ke dalam program karantina 60 hari Al-Quran agar mereka bisa menamatkan hafalannya di dalam mukhayyam. Itu di Gaza itu seperti itu. Ya wajar, ya, kalau masyarakat ini adalah masyarakat satu-satunya di dunia yang memiliki risalah, memiliki misi pembebasan. Ketika mereka dijajah, ditindas, dihantam seperti itu, mereka melawan. Tidak kemudian ada kita nyerah aja lah, kita kayaknya udah nggak bisa punya kekuatan apa-apa. Nggak ada bicara seperti itu, nggak ada mereka. Nah, maka dalam konteks yang lain kita pun juga perlu dengan generasi seperti itu, generasi yang mandiri, yang berdiri sendiri, yang kreatif, yang akalnya bersih, yang akhlaknya tertata. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran, generasi mudanya dengan Quran, orang tuanya dengan Quran. Maka ketika Quran itu hidup, maka Quran akan memperbaiki kehidupan kita.